Podcast Dingon Sendeka disponsori oleh Bapak Haji Nurul Furqon SEMM, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Partai Bandengan punya program acara sendiri, dan kalau ke sana baru tahu kalau ada pasar seni. Jadi kita belum Sebentar bisa Mas, jadi masuk. anak tiri, kami menggarisbawahi di sini jadi anak tiri. Sebetulnya kondisi sekarang ini, selama ini seperti apa kok sampai timbul kalimat seperti itu? Mohon maaf, mungkin kalau anak tiri mungkin kalau terdengar seperti suara yang agak kurang nyaman. Ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang, Mas Soni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya di sini. Kami undang di podcast Dingon Sendeka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Dan tentunya kami pengen tahu, karena mengundang Pak Bambang seorang pelukis, Mas Soni juga seorang pelukis, pengen ketahuan kami adalah kondisi saat ini Kabupaten Jepara yang mengalami gejolak krisis global dan gejolak efisiensi anggaran. Tapi pengen juga kami mengetahui semangat seperti apa sih para seniman lukis yang ada di Kabupaten Jepara untuk menghadapi kondisi saat ini, Pak Bambang. Dan mungkin ada solusi-solusi yang perlu disampaikan Pak Bambang sebagai senior pelukis Jepara yang sekarang sudah purna dari ngajarnya, tinggal santai-santai di rumah. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat, terutama para seniman lukis yang ada di Kabupaten Jepara, supaya mereka bisa terinspirasi dan bisa belajar bersama dengan kondisi saat ini. Seperti apa, Pak Bambang? Kalau saya pribadi kondisinya tetap biasa-biasa aja. Nggak terasa ya, Pak? Nggak terasa. Karena memang membiasakan diri sejak lama itu, setiap masalah yang saya hadapi, yang Tuhan berikan kepada saya itu sesuai dengan kemampuan saya. Jadi tetap aja nyantai. Iya. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain ya, para seniman yang lain. Tapi menurut saya sih sebenarnya harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing ya. Jadi karena seniman itu kan memang kerjanya kerja kreatif ya. Jadi harus terus saja digali kreativitasnya, sehingga menghadapi masalah apapun ya harus dilewati ya dengan kreativitasnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Misalnya ya, sepi di dunia lukisan, karena dia punya kemampuan melukis, kita bisa aplikasikan ke yang lain ya, dalam bentuk lukisan yang lain, misalnya ke media kriya, ke media. Dan Jepara juga sangat potensial ya di bidang kriya, macam-macam. Seperti teman saya misalnya ya, ini baru menggali batik. Walaupun batik biasanya ada motif-motif tertentu, dia cari terobosan yang lain, misalnya dengan warna-warnanya, dan motifnya itu sangat-sangat bebas ya. Jadi abstrak misalnya, yang banyak diminati ternyata. Jadi harus terus digali. Saya kira itu, Pak. Mencari terobosan pada bidang-bidang lain ya, Pak ya. Jangan sampai hanya berdiri di tempat, hanya menggeluti satu bidang saja. Mas Soni sekarang, Mas Soni adalah seorang guru dan sudah menggeluti dunia lukisan sejak muda. Dan prestasi-prestasi yang Mas Soni dapat ini sangat banyak sekali. Kalau bisa dikatakan Mas Soni ini sosok yang jenius, karena menjuarai tingkat nasional berkali-kali. Wah, ini keren banget. Bisa disampaikan pengalaman-pengalaman Mas Soni supaya para pelukis yang mungkin ada keluhan-keluhan di Kabupaten Jepara ini, Mas, bisa terinspirasi dari apa yang disampaikan Mas Soni ini, sehingga semangat timbul kembali. Karena tidak menutup kemungkinan, meskipun ada terobosan-terobosan lain yang disampaikan Pak Bambang, tidak menutup kemungkinan ada pelukis yang mengeluh, begitu Mas Soni. Silakan, Mas. Oke, terima kasih, Mbak. Ya. Sebenarnya begini, jika kita berpikirnya tentang dunia pasar, itu memang relatif, Mbak, relatif. Jadi kebetulan teman-teman yang satu komunitas dengan kita, itu ada Asta Propa Jepara, terus dengan Pak Bambang kita juga satu grup dengan Sanggar Omah Kayu. Itu ada beberapa teman-teman yang di rumah itu memang
berupa pesanan. Nah, pesanan ini kan memang ada yang sifatnya permanen, terus rutin. Kadang ada yang memang temporary. Jadi ada yang misalnya baru, kalau misalnya ada yang tertarik melukiskan baru melukis. Nah, kondisi-kondisi yang saat ini bisa dibilang masih apa ya, transisi. Jadi banyak orang bilang Jeporo lagi angel duit. Iya, betul. Jadinya kendala yang muncul itu akhirnya yang pesanan yang rutin itu pun pembayarannya juga akhirnya terpengaruh. Terpengaruh. Teman-teman ada yang terpengaruh. Nah, saya juga mencoba untuk menyampaikan ke beberapa teman yang istilahnya mempunyai akses digital ya, Mbak. Jadi kita coba untuk berkreasi di dunia yang sama yang disampaikan sama Pak Bambang, kita punya kemampuan dalam hal lukis, tapi medianya yang kita ubah. Medianya yang kita ubah. Jadi terutama apalagi anak-anak Gen Z atau generasi Alpha atau apa ya, anak-anak sekarang ini anak-anak yang melek digital. Jadi kemampuan mereka dalam hal teknologi ini mungkin dibilang bisa jauh melebihi umur mereka. Makanya kita coba untuk pancing, ayo kita dengan dunia yang sudah serba digital ini, mungkin medianya yang kita ubah, dengan cara promosinya mungkin, dengan media cara berkaryanya mungkin, karena memang saat ini kan dituntut untuk seperti itu. Betul. Apalagi kita tantangan terberat sekarang ini adalah munculnya teknologi AI. Nah, ini AI ini yang bagi seniman itu kadang-kadang kalau kita menyerah justru kita kalah, karena AI itu bisa melebihi kemampuan teman-teman seniman yang mungkin secara skill itu masih proses awal. Jadi kalau kita berkarya dengan teknologi yang kita coba untuk masuk itu, kita ambil positifnya. AI ini digunakan sebagai asisten, sebagai referensi, tetapi bukan sebagai ukuran musuh. atau musuh juga jangan sampai, karena kalau kita melawan dunia AI itu agak kesulitan. Iya. Gini Mas, pengaruh terbesar dari AI untuk para seniman di Jepara itu sebetulnya apa sih Mas? Sebagian besar gini Mbak, AI itu bisa menjadikan seniman ini akhirnya kalau tidak pinter-pinter untuk mensikapinya tuh minder Mbak. Karena saya sempat diskusi kemarin waktu kita ketemu teman-teman di Jakarta, gitu ya? Di Jakarta itu untuk yang teman-teman dari ilustrasi, teman-teman dari karikatur, itu memang pasar itu mintanya harga rendah, tapi karyanya mintanya bagus. Kalau misalnya kita menggunakan skill itu dengan hasil karya yang diinginkan konsumen itu kayak kalau orang bilang tuh nggak nyucuk. Nah, itu akhirnya yang mampu di dalam dunia digital itu kalau dalam bahasa AI kan ada prompt ya, ada yang kita gunakan sebagai untuk memerintahkan membuat perintah pada AI untuk membuat satu karya. Nah, itu yang kita olah sebenarnya. Nah, makanya bagi teman-teman yang melek digital, saya juga menyarankan teman-teman jangan gunakan AI itu sebagai karya yang selesai, tetapi gunakan AI itu bisa jadi referensi. Terus yang kedua bisa dijadikan sebagai bantuan kalian untuk mengukur kemampuan kita. Kalau misalnya dengan persaingan seperti itu, kita ambil celah yang lain, karena karya fine art itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Peran dari humanisme manusia itu tidak bisa dijangkau oleh AI. Nah, tapi kita jangan sampai terus akhirnya mengabaikan AI, karena AI itu akan selalu masuk ke lini-lini, entah itu di dunia kesenian, entah di dunia pendidikan dan macam-macam. Baik, saya ke Pak Bambang. Ini Pak Bambang juga di sini tadi sempat disebutkan sama Mas Sony ada owner rumah kayu, sanggar rumah kayu, dan Pak Bambang ini kalau di pamflet ditulis sebagai sosok ownernya, pemiliknya di sanggar rumah kayu. Seperti apa sih Pak sebetulnya sanggar rumah kayu itu? Ya, sanggar rumah kayu sesuai namanya ini sebenarnya sederhana ya. Jadi kami memang pengen beda dari lingkungan, karena sementara saat ini lingkungan itu rumah-rumah di
sekitar saya kan banyak yang tembok ya. Jadi saya ingin pembeda supaya kalau orang mencari itu mudah. Jadi omah kayu ya. Karena memang banyak dari kayu omah-omah di situ lama. sejenis rumah begitu ya Pak omah, ya. Omah, kemudian saya jadikan sanggar. Sanggar ini juga dulu kan ada teman-teman kalau punya karya habis pameran dari mana gitu, bawa pulang juga di rumah penuh. Akhirnya dititipkan di sanggar. Juga tempat untuk belajar dari siapapun yang mau ke sana. Tidak hanya anak sekolah ya. Anak sekolah boleh, teman-teman yang sudah bekerja boleh dan sebagainya untuk refreshing, untuk diskusi juga ya. Jadi kalau malam mungkin ada diskusi-diskusi seni ya di Omah Kayu. Dan seperti kemarin ada titipan ya waktu liburan sekolah. Pak, anak saya ini di rumah sebenarnya nggak begitu apa ya konsen di lukis, tapi untuk mengisi liburan saya titipkan jenengan untuk dibimbing lukis ya. Di Omah Kayu. Di Omah Kayu ya. Jadi iya. lebih terbuka, lebih santai. Jadi siapapun dan lain sebagainya. Sesekali masih ada acara-acara gitu masih, Pak? Masih. Iya. Seperti kemarin dari kunjungan dari SMP UT ya. Oh, ada yang ke situ ya, Pak ya. Berapa kelas itu nyewa angkot ya. Kemudian lukis bareng di sana. Terus tim kelas gitu ya Pak. Ya. Anak Semansara juga masih rutin ya ke Omah Kayu. Jadi itu awal mula pendirian dan niat saya memang tempat ini digunakan untuk belajar apa saja ya. Ya, tapi karena saya lebih menguasainya di seni lukis ya. Sesuai dengan kemampuan saya, yang mau lukis silakan datang aja. Oke, baik. Itulah tadi Sanggar Omah Kayu yang dioneri oleh Bapak Bambang dengan anggota yang banyak sekali mungkin ya. Baik, di sini Pak Bambang saya pengen mengetahui juga peran pemerintah ya. Ini tentunya sangat penting sekali untuk disampaikan, juga keluhan-keluhan dari Pak Bambang mungkin ada. Peran pemerintah kepada para pelukis seniman yang ada di Kabupaten Jepara, pinginnya seperti apa Bapak Bambang? Kalau sejak dulu ya, teman-teman itu kan pengen difasilitasi apalah. Tapi sebenarnya tergantung juga dari pribadi ya, dari individu seniman. Sebenarnya mau apa enggak itu loh. Ya seperti contoh sekarang ya, di Bandengan itu kan sudah ada pasar seni ya. Pasar seni. Berapa bulan kemudian saya masih sering ke sana. Ini anggotanya sudah semakin sedikit ya. Jadi harapan dari saya pribadi adalah tempat itu yang sudah dibuat dengan biaya yang cukup lumayan, harusnya ada pendampingan ya. Jadi bagaimana pendampingan dari pemerintah? Dari pemerintah ya. Bagaimana marketingnya. Jadi bagaimana cara promosinya dibantulah. Di Bandengan ya Pak ya? Di Bandengan ya, Pantai Bandengan. Kadang-kadang kan seniman-seniman yang mungkin usianya ya sudah sekian itu kan sudah tidak mampu mengikuti teknologi IT sekarang, digital sekarang ya. Paling tidak kan ada pendampingan. Ya ini harapan kami seperti itu. Itu Mbak Dida. Pendampingan dari pemerintah, memanfaatkan lokasi yang sudah dibuatkan di Pantai Bandengan itu ya. Dari Mas Soni mungkin ada pengen yang disampaikan, harapan-harapan Mas Soni untuk pemerintah Kabupaten Jepara kepada seniman lukis yang ada di Kabupaten Jepara ini, yang sempat tadi Mas Soni sampaikan harus benar-benar menggunakan teknologi digital yang baik dan benar. Kalau untuk secara realnya sebenarnya pemerintah daerah Jepara itu sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Bambang sudah memberikan tempat Mbak sebenarnya. Cuman memang untuk pendampingan secara mendalamnya. Jadi kadang-kadang yang terlintas itu masih ada ini ruangan atau tempat yang digunakan bersama-sama ini haknya apakah sudah sama-sama merasakan secara adil ataukah belum. Nah itu kan
karena dikelola atau diserahkan sama teman-teman seniman, itu rentan terjadi gesekan secara pribadi. gitu Mbak. ya. Jadi saya berharap itu dari pemerintah Jepara itu memang memberikan apa ya istilahnya rambu-rambu yang jelas. Jadi kita misalnya diberi tempat itu yang berhak untuk menempati atau mungkin mengelola atau karya yang di situ itu dikelola oleh siapa dan penanggung jawabnya siapa. Terus yang kedua mungkin ada promo yang bisa dikolaborasikan di dalam media-media, Kominfo mungkin, atau mungkin di kegiatan yang ada di program-program Pemda Jepara mungkin. Jadi tidak terkesan teman-teman dari seni lukis ini atau pelukis-pelukis ini jadi anak tiri. Jadi terkesan di samping Pantai Bandengan punya program acara sendiri dan kalau ke sana baru tahu kalau ada pasar seni. Jadi kita belum Sebentar bisa Mas, jadi masuk. anak tiri, kami menggarisbawahi di sini jadi anak tiri. Sebetulnya kondisi sekarang ini, selama ini seperti apa kok sampai timbul kalimat seperti itu? Mohon maaf, mungkin kalau anak tiri mungkin terdengar seperti suara yang agak kurang Ekstrim. nyaman. Ekstrim. Kondisinya sampai gimana sih sebetulnya Jadi gitu? semacam begini loh Mbak. Kegiatan misalnya pariwisata. Sebenarnya kalau misalnya namanya pariwisata ada promo tentang pariwisata. Di situ mungkin bisa disentil atau mungkin dicantumkan juga bahwa program pariwisata di Jepara itu sebenarnya ada kegiatan kebudayaan. Kegiatan kebudayaan salah satunya ada A, B, C, ada kriya, ada karnival, ada lukisan. Nah, jadi kita itu menjadi satu rangkaian. Jadi kalau misalnya teman-teman berkarya itu juga dalam satu rangkaian kegiatan pemuda. Jadi akhirnya kita berjuang sendiri, mencari pasar sendiri begitu. Meskipun sebenarnya peran dari Pemda sampai saat ini tetap ada, meskipun mungkin trik-triknya Mbak, trik-triknya ya mungkin yang perlu untuk diperbaiki. Jadi bisa jadi orang yang di bidang yang mengurusi itu mungkin mungkin kepengetahuannya atau itu yang mungkin belum. Jadi perlu untuk saling bersinergi lah kita untuk bisa sambil berkolaborasi. Sebenarnya itu sebenarnya. Gini Mas Sony, kalau saya melihat ya Taman Pahlawan itu sebagai tempat lokasi yang sangat indah sekali karena ada karya-karya monumental yang tentunya di situ perlu diadakan kembali. Menurut Mas Sony seperti apa? Mungkin kita punya tempat lokasi-lokasi yang lain, mungkin perlu di brand lagi di lokasi-lokasi yang lain, seperti apa menurut Mas Sony? Iya, saya setuju sih Mbak. Jadi dulu ada waktu melukis di Taman Makam Pahlawan itu programnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita diminta untuk melukis di sana. Sebenarnya maksudnya mural, cuma muralnya realis sekali. Jadi semacam lukisan. Sebelumnya sebenarnya kita sudah pernah membuat di depan gereja samping Kodim, Mbak. Itu kita juga pernah membuat. Itu ada itu lukisan juga sama tema budaya, tradisi di Jepara. Itu juga kita buat. Terus ada lagi yang di tempat Pak Bambang, gang masuk. Gang masuk itu ada, kalau diukur seluruhnya ada 60 meter. Jadi karya mural ini kan beberapa dilakukan bersama-sama semua. Iya, jadi yang di depan Kodim dan di Gang Pamatan itu dari program masyarakat dan program kita. Jadi yang dari Pemda atau misalnya di dinas itu baru di LH. Nah, mungkin dari pemerintah daerah Jepara ini memberikan ruang bagi seniman itu bisa berkarya mural lagi, mungkin bisa disupport. Itu kita bisa berkreasi dan nanti bisa dinikmati oleh masyarakat Jepara, Mbak. Jadi bisa membuat ruang publik dalam bentuk karya-karya lukis dengan mengajak teman-teman pelukis yang ada di Jepara juga. Jadi seru ya Mas ya, mungkin di alun-alun, di sekitar pendopo itu kan banyak tamu yang nanti akan melihat betapa ini adalah seniman lukis yang ada di Kabupaten Jepara yang begitu mahir begitu ya Mas ya. Sama seperti halnya itu kan berarti live painting atau mungkin semacam melukis on the spot, Mbak. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman tari. Waktu Hari Tari Sedunia kita melaksanakan melukis on the spot atau barengan dengan live painting juga di alun-alun Jepara. Itu antusias masyarakat itu luar biasa. Jadi ada yang melihat terus bertanya,
caranya mencampur kulit itu warnanya apa saja. Itu kan akhirnya ada edukasi ya, meskipun mungkin prosentasenya sangat kecil, tapi itu membuat masyarakat akhirnya membuat inspirasi-inspirasi baru. Jadi terus yang terakhir kita kemarin ada melukis on the spot juga, live painting juga di Geko Kecapi. Kecapi. Ya. Jadi di sana kebetulan juga kita kolaborasi dengan teman-teman Lawatan Ratu Kalinyamat. Di situ ada sendera tari dan beberapa teman-teman juga perform, ada yang berpuisi dan macam-macam. Nah, itu mungkin kalau misalnya kita berkolaborasi dengan pemuda itu bisa ada semacam itu juga. Jadi kita bisa live painting juga dan mengajak teman-teman. Mumpung sebentar lagi kita Agustusan ya. Pas gitu momennya. Mungkin momennya itu yang ada sesuatu yang membekas, itu yang paling menarik sebenarnya. Betul. Dan semoga keluhan-keluhan kita ini dari Pak Bambang dan juga Mas Sony ini bisa didengar oleh pemerintah Kabupaten Jepara dan ada solusi yang terbaik. Semoga dan siapa tahu suatu saat nanti beliau berkenan untuk kita undang hadir ke podcast kita. Kita berdoa bersama-sama ya Pak Bambang, Mas Sony. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.